saya Devi, ada Ray dan Mei. di Keeping Up with the Chef. udah nggak tahu yang keberapa kali yang lihat muka kita bertiga. Iya, makanya. Dari Ray sendiri nih, gimana? Kemarin, sekarang kita udah ada di top 13 ya? Top 13 Top kita. 13. Kemarin di top 14 itu gimana nih menurut lo? Kemarin gue masuk pressure test dan agak panik soalnya musuhnya susah-susah. Ada Billy, Victor, Indra, Palito. Dan kita semua tuh skillnya ya seimbang lah. Rata-rata. Imbang. Nah, kalau Cimei sendiri nih ngeliatnya kemarin gimana? Top 14. Di sini Cimeme sudah mulai kehilangan teman-teman yang seumur. Alangkah di top 14 ini jadi kayak duk, gitu. Gimana nih menurut Cimei? Sebenarnya sedih juga melihat teman-teman yang seumuran aku pada pulang semua gitu. Tapi ternyata anak-anak muda ini benar-benar bisa menjadi teman aku juga gitu. Ternyata mereka juga baik sama aku, ajak ngobrol juga gitu. Jadi kita nggak sendirian gitu. Berjiwa muda lah ya. Iya, tapi Cimeme representatif dari yang tua berarti. Bagus. Aku jadi mami di sini. Supaya Master Chef Mami lebih nenek. berwarna ya. By the way, tadi lu tiba-tiba ngomongin lu masuk pressure test. Emangnya lu kenapa bisa masuk pressure test? Itu karena challenge guys. apa dan kenapa sih, Re? Jadi itu challenge-nya buat pie. Gue udah timbang tuh semua resep pie. Salah gue satu, nggak gue bolong-bolongin. Jadi nyusut kayak pizza. Iya, aku ada di sebelahnya Ray tuh liatnya. Tapi rasanya tetap Kenapa enak. begitu? Tapi bukan pie. Pizza. Di antara pie mereka ya udah pasti punya siapa yang paling enak ya, yang di tengah inilah. Kalau aku pie ya kan. Wih. Leverage dari Apa tuh? kelapa tart. Lu tahu kelapa tart gak, Ci? Tahu Itu makanan dong. khas mana sih? Gue jujur gue bikin dan gue nggak tahu itu makanan khas mana. Aku taunya sih dari Manado ya, tapi itu memang enak banget. Aku juga suka. Iya. Aku penasaran dengan pie si Devi, dia bilang kelapa tart. Kayaknya yummy gitu. Gue memang barang-barang di pantry itu sangat lengkap semuanya bisa bikin kelapa tart. Yang satu les baking, yang satu jago buat dessert. Saya apa? Saya masuk pressure test. Jago bakmi. Informasi. Apa tuh? Oke, tapi kemarin waktu di top 14 lu pas masuk ke galeri nih ya, karena kan orang udah semakin dikit. Waktu ngelihat kiri kanan ada nggak sih prediksi siapa yang bakal pulang? Pas pressure test atau pas pie? Pas pie. dari awal masuk galeri lah. Pas masuk galeri 14 sih belum tahu ya, soalnya tergantung challenge-nya itu apa ya. Jadi gue belum ngira-ngira sih siapa yang kira-kira harus pulang. Oke, dan Kalau tapi gimana? di challenge yang kedua itu akhirnya lu masuk pressure test ya? Iya, gue masuk pressure Oke. test. Kalau gue sih mungkin lebih ke ya udah 14 besar, terus juga bingung mau mikir mau masak apa. Sama nggak sih, Ci? Kayak lu udah kehabisan pasti kayak mau masak apa gitu. Lu Idenya udah habis, tapi kita tunggu aja. Maksudnya dapatnya challenge apa? Mungkin protein kah? Apa sayur kah? Gitu. Jadi kalau kita nggak tahu bahannya apa, kita juga bingung mau masak apa gitu, ya kan? Tapi kalau kita udah tahu harus kita masak misalnya daging apa gitu, kayak misalnya daging kambing, oh ya aku mesti masak ini gitu, udah ketahuan udah gitu. ketahuan. Oke, tapi di C2 bikin pie dan akhirnya lu masuk pressure test ya? Iya. Itu sebenarnya ada hubungannya nggak sih sama manajemen waktu? Sama manajemen waktu sih sebenarnya ada sih hubungannya. Tapi resep pie gue tuh udah salah. Jadi walaupun waktunya dikasih 2 jam, 3 jam, kalau resepnya salah ya tetap aja udah. Tetap salah Tetap ya? nggak jadi ya. Benar, dan akhirnya kemarin masuk pressure test dan lu aman ya? Gue Lu aman. aman dan Billy harus pulang. Gimana sih, boleh nggak lu kasih apa ya? Menurut lu dengan kepulangannya Billy itu membuat lu sedih atau actually ya biasa aja lah, nggak gitu deket gitu. Nanti abis ini Cimeme ya, abis itu baru gue. Jujur gue sedih banget Billy pulang karena Billy tuh one of my good friends. Ceritanya tuh kita mau musuhan gue sama Billy, tapi Nggak sanggup kita ya? nggak bisa musuhan karena kita really good friend. Jadi Billy pulang gue sedih sih, jujur gue jadi sedih gitu. Walaupun sama-sama pressure test sama dia. Bener-bener. Dan kalau Cime ini mungkin juga sedih juga ya, karena di holding room sebenarnya Billy ini salah satu orang yang bisa nyambungin omongan ibu-ibu ya, Ci? Iya, Wah, pokoknya aku sedih banget sih Billy pulang karena dia itu walaupun misalnya masih muda, jarak umur kita memang jauh ya, sekitar 15 tahun. Tapi dia tuh nyambung banget kalau ngomong sama aku gitu. Jadi aku sempet nangis sih waktu dia pulang. Aduh, malu banget deh. aku juga salah satu orang yang Iya, nangis karena Billy itu emang orang yang bisa berkomunikasi dengan semua Siapa orang aja ya, gitu. dengan semua orang di umur manapun. Jadi buat Billy, see you out there ya. See you out there, Iya. jangan sombong-sombong, sukses terus. Iya. Nanti kita ketemu lagi Billy. Benar-benar.
apa sih yang bikin lu itu ngerasa deket sama Billy? Apa ada jangan-jangan bromance gitu ya? Kan sekarang di zaman-zaman now tuh lagi sering apa tuh yang bromance yang alay gitu. Lu gitu gak sih? Enggak, jadi sebenarnya kita mau musuhan kan awalnya, tapi dia itu bukan tipe Victor yang songong gitu, yang kebapaan kayak lu mau berantem sama bapak nggak bisa kan, jadi nggak bisa gue musuhan sama Billy tuh, he's too nice. Okay. Fun fact tuh dia sebenarnya king of pressure test tau, jadi kayak dia udah 5 kali dan 4 kali dia selalu naik pertama. Mungkin yang kelima ini dia lagi kurang fokus bikin kolak kan, jadi kayak agak capek. ada up and down, sudah capek dia jadi king of pressure test. Tapi berbicara mengenai Billy ya, kalau menurut gua actually Billy ini salah satu orang yang punya kesulitan juga dalam manajemen waktu. Kenapa sebenarnya sulit? Karena idenya yang sangat banyak, jadi untuk dieksekusi dalam waktu yang seperti yang di galeri ya, kadang 45 menit, kadang 30 menit, kadang 60 menit itu memang agak susah terrealisasi. Benar nggak sih menurut kalian? Betul. Ya. Dan balik lagi nih, kita kan hari ini mau bahas tentang manajemen waktu di galeri. Lu pernah gak sih kayak deket sama cewek yang susah manajemen waktu? Contohnya, lu udah tintin di depan rumah gitu kan, cepet mau dating, udah booking restoran nih, tapi gak keluar-keluar juga karena masih dandan. Pernah gak, Re? Bener banget tuh, buat kalian tuh cewek-cewek, kira-kira kalau kalian mau date jam 6 nih, dandannya tuh dari jam 5, dari jam setengah 5. Duh, kalau dandan tuh kayak 5 menit lagi gue nunggu 2 jam. Wis, lama bener itu. Gue memaklumi banget kok, Tapi tolong time manajemennya dong, lebih cepat guys. Ya. Kalau si Meme gimana sih dulu zamannya pacaran? Kalau mungkin di sini lu sebagai cewek gitu ya. Gimana? Oh, kalau aku orangnya tepat waktu banget. Kalau gua iya, biasanya kalau misalnya janji jam 5, setengah 5 gua udah ready gitu. Jadi gua yang nunggu gitu. Iya, sebenarnya apa namanya karakter kita itu sedikit sesuai ya di galeri ya. Iya. Kalau tepat waktu ya Cime juga nggak pernah ada masalah ya Ci ya. Enggak, biasanya sih 5 menit sebelum itu dihitung gue udah selesai sih. Kebanyakan rata-rata begitu. Gue juga bingung. Keren sih. Oke. Karena biasanya gue ngomongin tentang fun fact, hari ini kita mau khusus di acara ini kita mau ngomongin tips untuk cewek-cewek yang susah ya, untuk susah memanajemen waktu. Wis, kasih tips asik. pokoknya kalau punya pacar atau punya ayah, punya pacar, punya mobil ya, supaya nggak terburu-buru dandan, semua baju make up sepatu semua pas kaki baru tinggal dicemplungin ke dalam mobilnya, jadi wah Aduh. jadi mobil pakai eyeliner sampai kecolok gitu. Pokoknya itu bisa selalu jadi tips juga untuk mempercepat. Jadi sambil mikir mau makan di mana ya, Re? Kalau menurut gue, kalau cewek-cewek make upnya nggak usah terlalu ribet, soalnya natural is beauty is natural aja. Kalian tuh cantik apa adanya. Betul. Tapi kalau jelek juga apa adanya. Nggak boleh gitu. Itu harus ditambah. Everyone is beautiful in their own way. Benar. Tapi kalian pernah nggak sih mengalami pengalaman yang lumayan buruk gitu karena tidak manajemen waktu dengan baik? Kalau mungkin mulai dari aku kali ya, Jadi dulu waktu sekolah gitu ya, aku tuh sempet hampir nggak naik kelas karena sering banget telat gitu. Jadi waktu pembagian rapot tuh jurinya sampai gondok. Padahal rumah aku itu sama sekolah paling kayak cuma 5 menit. Tapi karena cuma 5 menit nih, jadi kayak leha-leha dan telat gitu, dan akhirnya waktu di situ sempet hampir nggak naik kelas, untungnya tetap naik. Jadi itu pengalaman buruk, dari situ gue udah nggak mau telat lagi. Pengalaman buruk dari kalian kira-kira ada nggak? Dari Cime dulu deh. Kalau aku sih sebenarnya nggak pernah ada pengalaman buruk tentang manajemen time. Cuman kadang-kadang pernah sih kayak kelupaan tanggal gitu kan. Jadi naik pesawat tanggalnya segini, pesan tiketnya segini gitu kan. Itu luar biasa ya sebenarnya. Jadi maksudnya lupa tanggal gitu. Tapi jamnya sih mungkin benar, tapi begitu ternyata tanggal segini, oh my god gitu. Nah kalau Ray gimana nih, Ray? Ya, kalau gue agak beda ya manajemen time gue. Kayak misalnya gue liburan nih, gue nggak bisa diatur jam 12 kesini, jam 2 kesini, nggak bisa. Gue live the moment sih, gue selalu lebih YOLO. Jadi kayak lebih beda sih kita. Iya benar. Jadi ya kelihatan lah di galeri juga dia living the moment ya. Live the moment. Tapi pas di galeri gue pernah ada pengalaman buruk ini. Time management gue gara-gara terlalu santai. Gue ada waktu itu challenge dart buat panah kota. Sejam kan gak cukup tuh waktunya. Benar. Akhirnya panah kota gue gak jadi. Gue masuk pressure test lagi deh. Tapi lu berapa kali pressure test sebenarnya? Sampai detik yang kita di 13 ini kayaknya kira-kira 2 kali deh. 2 deh kayaknya. Oke lah ya. Kalau gue sih pertama-tama ya, waktu pertama kali galeri, mungkin dari galeri 1 sampai
5 gitu, masih sulit banget manajemen waktu. Tapi kalau gue sendiri itu karena pantry-nya barangnya banyak banget. Iya, Ya, kita makin bingung kesini, nyari-nyarinya di mana. makin kesini udah makin santai, lebih ke berebut barang dan Iya. ingredient. Jadi sekarang kalau larinya sedikit terlambat gitu kan, Habis. lah semua barang gitu. Ya kan? Guys, by the way ada yang nanya di live chat nih. Katanya Kak Devi coba kasih fun fact dong buat Cime sama gue. Oke, tadi Oh, udah iya. tips, sekarang ada Ya, fun fact. Wis, Kalau Ray mungkin fun fact-nya adalah Nggak bener nih pas ini. Iya. Kayaknya nggak bener. Tapi ini fun fact Nggak buat tahu. Ray, Ya udah. walaupun dari casingnya ini kayak agak ini ya, apa Teku Wisnu juga dikit ada. Pasha Ungu juga dikit. Jadi kayak Aduh. campur Teku Wisnu, Pasha Ungu, ya kan? Tapi walaupun di luarnya ini kelihatannya ganteng dan sangat strong gitu ya, dalamnya tiap Rachel. ganteng gitu. Ada satu hari guys, dia nggak keluar dari kamar, nggak tahu ngapain, pas keluar matanya udah bengkak. Gua Lu nggak ngerti sih bro. Kayak nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu dong guys. putus. Nggak guys, itu hoax. Kalian kalau mau tahu kenapa dia putus harus nonton di galeri. Nggak tahu ya, itu yang kemarin ya. Kambing. Iya. Kambing. Oh, Ya itu di tantangan 16 kemarin itu, di top 16 itu. Makanan gue enak sampai gue kepikiran mantan gue. Iya. Jadi ya kalian ini Ya, kalau nonton mau aja deh. tahu fun fact di dalam karantina ya, tonton Iya. aja terus yang ini. Pokoknya kalau ada saya bongkar itu semua ya. Nggak pernah keluar dari kamar, ya lagi liburan gitu kan, lagi nggak ada syuting, pas keluar kayak hidup mata sudah melongo, tidak ada harapan Ya hidup. bener. Ternyata dia putus. Tapi kalau Cime sendiri nih, dulu waktu zaman gadis nih, waktu cari-cari pasangan, lu ada keberatan nggak sih kalau misalnya pacar lu itu suka telat, nggak bisa manajemen waktu, janji jam berapa jemput jam berapa? Wah. Kalau zaman dulu tuh pacarannya gimana sih, Ci? Kan nggak tahu ya. Kalau sekarang kan tinggal WA, jemput dong gitu. Kalau zaman dulu gimana sih? Kalau dulu sih zaman aku masih ada SMS-an. Satu SMS-an. rupiah ya, satu rupiah. Jadi biar berketik. Iya. Itu kalau 31 rupiah balasnya cuma ye. Iya, jadi kita SMS-an terus gitu. Cuman aku paling ilfil kalau sama cowok yang suka ini ya, jam karet ya. Aku benci banget gitu. Jadi aku usahakan udah ingetin dia sebelum, jangan sampai jam karet gitu. Apalagi ke kondangan, ke acara-acara yang wedding atau acara ulang tahun gitu. Aku benci banget gitu. Nanti kita datang makanannya udah habis. Aku nggak bisa makan. Nah, mungkin ini fun fact yang terakhir buat hari ini. Mungkin kita ada berbincang sedikit, tapi ini fun fact yang terakhir buat kalian yang nggak tahu, ini sangat eksklusif. Wow. Kalau bicara tentang juri kita Chef Arnold itu juri paling tepat waktu senusa Tenggara Timur Barat Selatan. Kita Wah. baru datang mau syuting ya, mobilnya udah parkir di depan, bener nggak Ci? Iya, bener. Ray? Bener. Iya, terus kita baru dandan udah selesai gitu, Chef Arnold udah nunggu gitu, juri paling tergokil ya. Walaupun kelihatannya sedikit apa ya, jalannya sedikit males-malesan gitu, tapi actually Chef Arnold itu adalah juri yang paling tepat waktu dan tidak pernah telat gitu ya. Beliau Mantap. tidak akan tahu gimana mau. Oke, tapi ini kalau kalian dikasih kesempatan untuk berbincang-bincang lah 15 menit ya, ditemenin masak sekalian, kira-kira lu bakal pilih siapa? Kalau gue lebih ke Pevita Pierce sih. Biar gue masaknya makin semangat gitu sama dia, sama bisa ngajarin dia motong dikit mungkin. Wih, kira-kira bakal Atau kasinan ngulek. kayak menikah tuh. Enggak manis sih, soalnya kan kayak seneng gitu masaknya manis. Kalau lu gimana? Bakal sok-sok kepotong medik gitu. Enggak. Gue ngajarin dia cara memotongnya benar, kayak caranya tuh gini loh. Wih, Wis, Ya, kalau lu gimana, sambil Dev? pegang tangan ya. kalau gue sih dari gue kecil gue paling suka sama Rosa ya. Jadi Rosa. mungkin one day nanti di galeri kita bakal datang bintang tamu dan itu Rosa jadi sambil masak. Sambil nyanyi. Iya, sambil bersenandung. Woi, Ci? kalau aku senengnya sih Devina ya. Oh, Devina. Devina Natasha ya. Iya. Itu season berapa ya, Ci ya? Season berapa ya? Wah, aku lupa ya. Iya, Oh, 5, 6. Iya, aku pengen banyak belajar dari dia. Nah, waktu di sini pun aku lebih sering ngelihat teknik masak dia, resep-resep dia. Jadi banyak belajar dari dia juga. Jadi aku kepengen kalau masak bareng dia. Oke deh, Gitu. mantap. Semoga ya kita Iya, one day iya. di galeri Iya. bisa Ada kedatangan tuh. bintang tamu yang Oke lah. Yang Oke, mantap. benar-benar. Oke viewers, terima kasih sudah menyaksikan Keeping Up with the Chef dan Bareng next kita. time nih, ya bakal ada orang lain lagi. Tapi kalau kalian masih mau lihat kita di dalam MasterChef ya, sebenarnya ini bukan voting juga. Iya, jangan lupa subscribe. Mungkin kalau misalnya banyak yang nonton kita jadi lebih semangat. Iya. Benar. Kirimkan selalu pertanyaan-pertanyaan yang bombastis gitu ya di komen dimanapun gitu ya untuk mengetahui dan supaya ada fun fact selanjutnya. Us. Jangan lupa nonton di RCTI Plus. Iya, setiap Kamis.
dan Jumat. Masa sih? Oh ya. Dan Kamis Dan Jumat. Kamis dan dan Jumat. Jumat. Oke, kita pamit ya guys. Bye. Bye.